yang dihasilkan kingdom fungi diklasifikasikan menjadi 6, yaitu Zygomicota, Ascimicota, Gadesmicota, Biotimicota, Glomeruticota, dan Cidimicota. Yang pertama, Zygomicota merupakan jamur yang sporanya berdinding tebal. Adapun ciri-ciri dari klasifikasi jamur ini adalah hipanya tidak berseketa sehingga mempunyai beberapa inti. Dapat berkembang biak melalui reproduksi seksual dengan membentuk zoospora serta melalui reproduksi seksual yang membentuk spongispora serta bagian tubuhnya membentuk rizoldi. Contoh Zygomicota yaitu Rhizopus stolonifer, tumbuhan di roti, dan Rhizopus oryzae, jamur tempe. Yang kedua adalah Ascimicota. Ascimicota adalah kelompok fungi yang hipatnya bersekat sehingga di tiap sel hipatnya berinti satu. Salah satu keunikan dari kelompok ini adalah terdapat alat pembentuk spora yang disebut ascos. Kelompok ini dapat berkembang biak secara seksual dengan membentuk ascospora maupun aseksual dengan membentuk conidia. Contohnya adalah Ascomicota antara lain Saccharomyces cerevisiae, ragi, dan Sarcophysia cp. Ini contoh gambarnya jamur Ascomicota, dan ini ascus yang mengandung spora. Jadi klasifikasi jamur yang berikutnya adalah Basidiomycota. Basidiomycota merupakan kelompok fungi yang sifatnya bersekat, sehingga di tiap sel hipanya berinti satu. Pada umumnya kelompok ini berkembang baik secara seksual dengan membentuk basidiospora yang terletak di permukaan Basidium. Tetapi Basidiomycota juga bisa bereproduksi secara aseksual. Yaitu dengan membentuk conidia, oidia maupun chlamydospora. Contoh Basidiomycota yaitu Volvariella volvacea atau jamur merah. Jadi ini contoh jamur Basidiomycota. Di sini terdapat bagian tudung atau pileus. Di sini ada lamela, dan di tengah ini dibagi tiga, hipa, intisel, dan septa. Bagian ini adalah cincin anulus, tangkai buah, dan terakhir adalah misellum. 4 adalah Deuteromycota. Deuteromycota merupakan kelompok jamur yang tidak memiliki atau belum diketahui reproduksi seksualnya, sehingga Deuteromycota disebut juga sebagai fungsi imperfektif, yaitu fungsi yang tidak sempurna karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Deuteromycota biasanya melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk conidia. Secara umum kelompok ini hipanya berserat dan hidup secara saprofit dan parasit. Contoh Deuteromycota yaitu Hypomycetes. 3. Dan ini adalah contoh dari fungi Deuteromycota. Ini dia yang disebut Cladosporium. Ini conidium, ini hifanya, dan ini disebut Pielopora. Oke. Klasifikasi jamur dan manfaatnya yang berikutnya adalah Geomeromycota. Geomeromycota biasanya dikenal sebagai arbus selular mycorrhizal atau fungi, AM fungi. Geomeromycota memiliki hifu yang tidak berseptu dan hanya berproduksi secara aseksual. Geomeromycota merupakan kelompok jamur yang sebagian besar bersimbiosis dengan tanaman, yaitu membentuk mikrorhiza arbuscular. Mikrorhiza merupakan bentuk jamur yang hidup dan bersimbiosis pada akar tanaman tingkat tinggi. Ciri-ciri umum Geomeromycota adalah kelompok jamur yang bersimbiosis dengan tanaman membentuk mikrorhiza arbuscular. Kedua, obligat biotrop atau parasit pada tumbuhan hidup. Ketiga, aseksual membentuk spora di luar inang, dan seterusnya. Ini adalah gambar dari Geomeromycota. Ini adalah Spongarium, ini adalah stolon, ini adalah rhizolid, dan ini adalah Spongarifora. Terima kasih. Dan yang terakhir dari klasifikasi jamur dan manfaatnya adalah Chytridiomycota. Merupakan kelompok fungi yang tidak banyak dikenal.
Kebanyakan hidup di danau, kolam, dan tanah yang basah atau tempat yang lembab. Beberapa jenis fungi ini berperan sebagai decomposer dan sebagai lainnya bersifat parasit dan protista, tumbuhan, hewan, dan bahkan fungi lainnya. Dan ciri-cirinya adalah yang pertama, sebagian besar hidup di air. Beberapa bersifat saprofitik, bersifat parasit pada invertebrata di air, memiliki hifa sinestetik, berproduksi sebagai membentuk zoospora perviago, mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi dinding sel yang tersusun atas senyawa citik. Oke. Dan ini adalah contoh gambar dari fungi Chytriodimicota seperti ini. Oke, dan Manfaat jamur secara umum adalah 1. Beta-glukan. Beta-glukan adalah komponen gula yang ditemukan pada jamur, ragi, dan gandum. Beta-glukan juga merupakan sejenis serat terlarut yang diduga dapat menurunkan kadar kolesterol jahat LDL, mengurangi alergi, menekan pertumbuhan sel kanker, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah antioksidan. Jamur kaya akan antioksidan yang disebut selenium. Antioksidan dikenal sebagai salah satu zat yang dapat memperlambat penuaan dini. Antioksidan bekerja dengan cara melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas yang dapat menyebabkan kanker dan penyakit jantung. Selain itu, antioksidan juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, kalium. Kalium sangat penting untuk kesehatan otot, jantung, kerja saraf, dan membantu ginjal menyaring darah. Kalium atau potasium memang belum terbukti dapat mencegah maupun mengobati penyakit jantung. Namun, kalium dapat menurunkan kadar kolesterol, tekanan darah, dan menormalkan detak jantung, di mana ketiga efek ini akan berpengaruh pada kesehatan jantung. Keempat, protein. Dalam secangkir saji atau setara 770 gram jamur, tergantung protein dalam jumlah sekitar 2,2 gram. Jumlah ini memang tidak terlalu tinggi, sehingga asupan protein masih perlu Anda peroleh dari sumber protein lain, seperti telur dan daging. Meski kandungannya tidak tinggi, protein di dalam jamur memiliki efek baik untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan diduga dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Sekian dari kami, selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata mohon dimaklumi. Kami